Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Fadil Ghazi Izzuddin, mahasiswa semester 3 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing nih teman-teman mengenai pembahasan bipolar disorders. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Kemudian, tonton videonya dan simak sampai habis. Langsung saja, check it out. Sebelum masuk lebih lanjut, tahukah teman-teman apakah itu bipolar disorders? Jadi, menurut American Psychological Association, gangguan bipolar adalah gangguan kesehatan mental di mana seseorang mengalami perubahan mood secara drastis. Kemudian, penderita bipolar disorders juga merasakan mood tadi secara intens dan untuk jangka waktu tertentu yang cukup lama. Kata bipolar sendiri berasal dari kata bi yang berarti dua dan polar yang berarti kutub, yang berarti memiliki dua kutub yang berlainan, yaitu kutub manik dan kutub depresi. Sebelum disebut bipolar disorders, penyakit ini juga disebut dengan manic depresif. Gangguan bipolar atau bipolar disorders adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seseorang yang menderita bipolar dapat merasakan gejala sangat senang atau biasa disebut dengan mania atau manik, dan gejala sangat terpuruk atau biasa disebut dengan gejala depresif. Masing-masing periode bisa berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu, dan juga bisa berganti secara ekstrim hanya dengan beberapa detik saja. Di antara kedua fase emosi tersebut, biasanya juga terdapat fase di mana suasana hati menjadi normal. Gangguan bipolar tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak. Terdapat beberapa gejala yang muncul pada penderita bipolar, yaitu gejala mania dan gejala depresi. Masing-masing gejala ini muncul tergantung pada emosi yang sedang penderita bipolar rasakan. Namun, penderita gangguan bipolar juga dapat mengalami munculnya gejala mania dan depresif secara bersamaan. Misalnya, ia merasa sangat bersemangat, dan di saat yang bersamaan ia juga merasa sangat sedih. Kondisi itu disebut sebagai gejala campuran atau mixed state. Gejala mania yang muncul pada penderita gangguan bipolar dapat berupa merasa sangat bahagia atau senang, detak jantung tidak normal, memiliki khayalan yang tidak biasa, sering membuat keputusan buruk, berbicara dengan sangat cepat dan tidak seperti keadaan normal. Muncul rasa kepercayaan diri yang berlebihan, keinginan untuk tidur menurun, dan tidak memiliki nafsu makan, serta mudah terganggu dan tersinggung. Sedangkan gejala depresi yang muncul pada penderita bipolar dapat berupa perasaan sangat sedih, hampa, dan putus asa, merasa lemas dan kurang energi, mengalami penurunan berat badan yang signifikan, sulit berkonsentrasi atau mengingat sesuatu, kehilangan keinginan untuk beraktivitas, kehilangan nafsu makan, dan mengalami gangguan sulit tidur, hingga muncul keinginan untuk bunuh diri. Hingga saat ini, belum dapat diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab dari bipolar disorders. Namun, ada beberapa faktor yang diyakini mungkin bisa menimbulkan penyakit bipolar tersebut, di antaranya kondisi otak, keturunan atau genetik, dan juga pengaruh lingkungan. Otak dapat mengalami berbagai perubahan fisik yang mempengaruhi tingkat bahan kimia otak atau neurotransmitter di dalamnya. Bahan kimia tersebut termasuk noradrenalin, serotonin, dan dopamin yang merupakan zat-zat yang mempengaruhi mood seseorang. Bila terjadi ketidakseimbangan pada bahan-bahan kimia tersebut, maka seseorang bisa mengalami gejala bipolar disorder. Selain kondisi otak, faktor genetik atau keturunan bisa menyebabkan gangguan bipolar. Gangguan ini lebih sering terjadi pada orang yang memiliki keluarga tingkat pertama seperti saudara kandung atau orang tua dengan kondisi yang serupa. Faktor berikutnya adalah pengaruh lingkungan sosial. Para peneliti telah menemukan bahwa mungkin terdapat beberapa faktor sosial yang dapat menyebabkan timbulnya bipolar disorder.
Faktor-faktor tersebut dapat berupa perasaan stres akan suatu kejadian atau trauma, seperti kematian anggota keluarga terdekat, hubungan yang buruk dengan orang lain, perceraian, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Bipolar disorder adalah kondisi yang tidak dapat disembuhkan, namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menstabilkan dan memanage perubahan mood bagi penderita bipolar disorder. Di antaranya adalah mengubah pola gaya hidup, kemudian melakukan terapi obat-obatan, dan melakukan pengobatan psikologis. Pilihan dalam menjalani pola gaya hidup tertentu berada di tangan masing-masing orang. Peran penting dalam pengobatan bipolar manik tentu dapat dilakukan dengan cara mengubah pola gaya hidup yang baik. Misalnya, memiliki waktu tidur yang cukup, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, melakukan aktivitas fisik yang sehat bagi tubuh seperti olahraga atau pilates, bahkan yoga, sesuai dengan apa yang disukai. Kemudian, untuk melakukan terapi pengobatan untuk penderita bipolar memerlukan kesabaran, dikarenakan diperlukannya waktu untuk obat-obatan tersebut bekerja secara efektif pada kondisi di dalam tubuh tersebut. Apabila terjadi perubahan dengan gejala yang lebih dan berisiko saat menggunakan obat-obatan tersebut, maka segeralah datang untuk menghubungi dokter atau psikiater yang menangani agar segera mendapatkan penanganan yang baik. Alternatif berikutnya adalah melakukan cognitive behavioral therapy. Dengan melakukan terapi ini, pasien akan diminta untuk membicarakan dan membagikan masalah yang dialami. Kemudian, terapis akan membantu dalam menganalisa sebuah gejala-gejala dan mempelajari hal tersebut untuk diaplikasikan ke dalam aktivitas sehari-hari pasien.